Sebuah rumah tanpa penghuni di Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin sore terbakar. Kobaran api meluluh lantahkan rumah hingga merambat ke 3 rumah di sekitarnya. Diduga api membesar akibat sampah yang dibakar orang tak dikenal. Kobaran api kemudian merambat ke bahan yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman di titik penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga akibat korsleting listrik, 7 rumah di permukiman padat penduduk Jalan Pekojan 2 Tambora, Jakarta Barat ludes dilalap si jago merah Senin siang. Hembusan angin kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke bangunan lain. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat dan air seadanya. Tak lama kemudian petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api tersebut. Tercatat ada 7 rumah warga di pemukiman padat penduduk ini yang ludes dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sedikitnya 1 bangunan rumah permanen dan 3 rumah kontrakan di permukiman padat penduduk kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin siang ludes terbakar. Awal mula insiden ini warga melihat kepulan asap dan tak lama muncul kobaran api hingga menjalar ke bangunan lainnya. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan mendinginkan api di lokasi tersebut. Kini kasus kebakaran tersebut sedang diselidiki lebih lanjut oleh aparat Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia. Pedagang di Kota Tua pasrah saat dirazia petugas Satpol PP Administrasi Kota Jakarta Barat pada Senin pagi. Sementara itu di tempat yang baru pedagang mengeluh karena sepi pembeli. Begitu. Di Jalan Kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, seorang pemilik kendaraan memprotes tindakan petugas Sudin Perhubungan yang melakukan penderekan terhadap kendaraan miliknya. Ia mengaku hanya berhenti sebentar untuk beli makanan. Petugas Satpol PP Administrasi Kota Jakarta Barat Senin pagi kembali melakukan razia pedagang kaki lima di kawasan Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat. Akibat razia kali ini, sejumlah pedagang yang masih nekat berjualan di zona merah di kawasan Kota Tua panik saat akan ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Tidak hanya pedagang kaki lima yang ditertibkan oleh petugas di kawasan Kota Tua ini, sejumlah pemulung dan barang rongsokannya juga turut ditertibkan oleh petugas Satpol PP dari kawasan ini. Sementara sejumlah pedagang yang ditertibkan mengaku kecewa, para pedagang mengaku omset penjualannya berkurang saat direlokasi ke lokasi binaan. Seperti apa, Bu? Kecewa lah, Pak. Kita nyari makan. Iya, kita namanya cari makan. Ibu nggak dapat tempat relokasi, Bu, buat berjualan, Bu? Orang di sono juga sepi, nggak ada yang beli. Siapa yang beli, orang dapatnya di pojok. Sehari cuma 30.000 buat makan. Menurut keterangan Kasatpol PP Kota Jakarta Barat Agus Irwanto, penertiban PKL ini dilakukan untuk yang terakhir kalinya sebelum kawasan Kota Tua ini diresmikan sebagai kawasan yang bernilai sejarah. Sosialisasi pemindahan atau relokasi pedagang ke lokasi binaan menurutnya sudah dilakukan selama 6 bulan. Bila masih ada PKL yang membandel, akan ditertibkan secara humanis dan tidak akan diberikan denda. Orang pasar lagi ke pasar. Seorang pemilik kendaraan memprotes tindakan petugas Sudin Perhubungan yang melakukan penderekan terhadap kendaraan miliknya yang kedapatan parkir di atas trotoar Jalan Kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin siang. Pemilik kendaraan berdalih parkir sesaat di atas trotoar lantaran tengah membeli makanan untuk orang tuanya di rumah. Kalau dia masih ada di dalam kendaraan, kita mungkin ingatkan. Artinya parkir itu kan sudah mematikan mesin, turun dari kendaraan, ya makanya itu artinya parkiran. Karena dia udah mematikan mesinnya, udah turun dari kendaraan. Kendati sempat diwarnai aksi protes, namun petugas Sudin Perhubungan bersikeras tetap menderek paksa kendaraan tersebut lantaran parkir di atas jalur kuning khusus disabilitas.
Seluruh kendaraan yang terjaring razia kemudian langsung diamankan petugas ke parkir Irti Monas untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp500.000. Tim Liputan CNN Indonesia.